Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang menyingkap di balik alam arwah. Apa itu ruh? Dan apa kaitan ruh dengan jasad? Bagaimana ruh bisa keluar dari jasad? Kemudian bagaimana ruh setelah kematian manusia, dan juga di mana ruh saat kiamat dibangkitkan, kemudian saat manusia berada di padang mahsyar. Ini yang kita akan bahas seputar alam arwah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu Nabi SAW lewat di sekumpulan orang-orang Yahudi, karena tahu bahwa Madinah itu penuh dengan orang-orang Yahudi kala itu. Dan kebetulan Nabi SAW bersama sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Yahudi ini, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling berbincang dan mengatakan saluhu, saluhu, tanyalah dia, tanyalah dia. Maksudnya ragu-ragu mereka mau nanya Nabi SAW. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Nabi SAW, ya Abul Qasim, marruh, wahai Abul Qasim, saya ingin bertanya kepadamu, apa itu ruh? Maka Nabi SAW tidak langsung menjawab. Kemudian Rasul menyingkir dari mereka. Kemudian Rasul pun bersandar di bawah pohon kurma. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, fa'alimtu annahu yuha ilaihi, dan aku mengetahui bahwa Rasul sedang diturunkan wahyu kepadanya. Maka sejenak kemudian Nabi SAW bangkit, kembali menemui orang-orang Yahudi dan membacakan surah Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya soal ruh. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu, ruh itu urusan Rabbku, dan apa yang Allah berikan kepada kalian dari pengetahuan itu tidak banyak. Dari sini menunjukkan bahwa ruh itu tidak ada yang tahu bentuknya seperti apa. Tidak ada yang tahu. Makanya lihat perdebatan Abu Hanifah ketika berdebat dengan orang-orang ateis soal ketuhanan. Karena orang-orang ateis ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi kita bagi kaum muslimin, Tuhan itu ada walaupun tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keberadaannya dengan melihat alam semesta dan juga ayat-ayat syariah. Lah salah satu perdebatan Abu Hanifah dengan orang ateis itu, dia mengatakan begini, pernah enggak kamu itu duduk di hadapan orang sakit, berkunjung kepada orang sakit, kemudian duduk di hadapan orang sakit? Kata orang ateis ini, ya aku pernah. Kemudian, pernahkah engkau melihat orang sakit itu sampai menghembuskan nyawa terakhir dia, keluar ruhnya? Dia mengatakan pernah. Kemudian kamu tahu kematiannya? Ya. Betul kamu tahu ketika ruh keluar dari mulutnya? Kalau itu aku tidak pernah melihat. Kalau engkau mengatakan bahwa
kamu tidak bisa melihat ruh saat dia kematian, bagaimana mungkin engkau mensifati Allah Subhanahu wa taala? Artinya bahwa di sini ikhwatu fiddin, ruh itu tidak bisa dilihat. Lihat kalau antum nanti menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, pandang wajahnya sampai betul-betul nazak yang terakhir kemudian mati. Antum tidak akan tahu ruhnya dia keluar seperti apa, bentuknya seperti apa, kapan keluarnya, enggak tahu. Tahu-tahu tidak bergerak saja kan. Artinya alam ruh itu alam gaib. Kita tidak tahu seperti apa bentuk ruh itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal apa itu ruh, katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, karena pengetahuan kita terbatas soal ruh ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, dalam diri saya dan antum itu ada jasad dan ruh. Manusia kan terangkai dari jasad dan juga ruh. Jasad tanpa ruh tidak ada kemuliaan. Karena kalau jasad sudah terpisah dengan ruh, jasad itu jadi bangkai, dimakan rayap. Mau jasad presiden, mau jasad menteri, mau jasad orang kaya, mau jasad pejabat, kalau sudah ruhnya keluar, sebentar saja busuk, kemudian dimakan cacing tanah. Artinya tidak ada kemuliaan jasad itu. Sehebat apapun orang, kalau sudah mati, kain kafan dibawa ke keranda, dibawa ke kuburan, tempatnya pun 1,5 meter kali 1,5 meter. Kapan jasad itu mulia? Ketika ruh masuk, mulailah dia jadi mulia. Karena ketika ruh dan jasad terangkai, maka macam-macam orang itu kan. Ada yang menjadi pemimpin, pejabat, orang kaya, dan begitu seterusnya. Pertanyaan saya, lebih dahuluan mana? Penciptaan Allah, ruh ataukah jasad? Lebih dulu mana? Ruh dulu diciptakan kemudian jasad, ataukah jasad dulu diciptakan kemudian ruh? Hah? Ada yang tahu jawab? Gak apa-apa, antum dengar saja. Apa yang antum jawab? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, Allah menciptakan jasad Adam atau menciptakan ruhnya dulu? Menciptakan Adam dulu. Allah mengutus malaikat maut mengambil tanah dengan berbagai macam jenisnya di dunia, mulai tanah yang keras, tanah yang lembut, tanah yang lembek, gitu ya. Tanah berwarna merah, berwarna hitam, berwarna kuning, berwarna putih, gitu, macam-macam warna. Kemudian dinaikkan ke langit. Kemudian Allah bentuk Adam alaihi salatu wassalam, membentuk menjadi manusia tersempurna, termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian setelah Adam menjadi patung, maka Allah membiarkan patung Adam itu seperti itu, mengeras. Belum ada ruh, masih jasad. Sampai syaitan, iblis itu saking hasadnya dengan Adam, Adam belum dititipkan ruh itu, datang ngitarin patungnya Adam. Kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk lubang hidung, keluar lagi dari lubang yang lain, ya kan? Karena banyak lubang antum itu, lubang sana, lubang sini, gitu ya. Jadi iblis tahu bahwa Adam itu berongga, makanya dia mengatakan, lau sullitu alayya la uhlikanna. Kalau orang ini diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia, atau ku buat dia maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat hasadnya iblis. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan secara zahir ayat dalam Al-Qur'an tentang penciptaan Adam. Allah belum menciptakan ruh, tapi Allah membentuk jasad Adam dulu sampai betul-betul sempurna, mengeras. Baru setelah itu Allah ciptakan ruh. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, jasad dulu apa ruh dulu? Jasad dulu. Setelah jadi, baru Allah ciptakan ruh. Dari sini bahwa ruh
sudah diciptakan dulu. Karena ketika Allah mengusap pundak Adam, disitulah keluar arwah-arwah yang kelak akan menjadi anak cucu Adam sampai kiamat dibangkitkan. Banyak, berapa ruh itu jumlahnya coba? Jumlah manusia kan miliaran, dikeluar banyak gitu. Lah dari sinilah mereka akhirnya ditempatkan di sebuah tempat yang disebut dengan alam ruh. Disinilah terjadi mitsak, perjanjian antara ruh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu membuat perjanjian dengan anak turunan Adam, min duhurihim durriyatahum, di belakang mereka dari anak cucu yang kelak akan terlahir dari Adam alaihi salatu wassalam. Apa perjanjian Allah dengan kita? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan qalu bala syahidna, iya kami menyaksikan Anda itu Rabb kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Taib, setelah kita tahu sedikit tentang alam ruh, lalu ruh ini kapan keluar? Kan pertama ruh menyatu dengan jasad, kemudian kita dilahirkan ke dunia menjadi jiwa yang menyatunya ruh dengan jasad. Maka suatu ketika ruh ini akan keluar saat kematian. Bagaimana ruh keluar dari jasad kita, ikhwan? Ada hadis Bara' bin Azib radhiyallahu an. Jadi Bara' bin Azib ini bercerita, suatu ketika kami, kata Bara' bin Azib, keluar bersama Rasul hendak mengebumikan salah seorang jenazah. Ketika sampai di kuburan, orang yang gali kuburan itu belum selesai. Orang yang gali kuburan itu belum selesai. Lah karena belum selesai orang yang menggali kuburan itu, Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat yang ada di sekitar kuburan itu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang kematian seorang mukmin dan kematian seorang kafir. Coba perhatikan bagaimana ruh keluar dari jasadnya seorang mukmin dan bagaimana ruh keluar dari jasadnya orang kafir. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah, apabila hamba mukmin ini hendak terputus dari dunia dan menghadap akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh, maka akan turun malaikat dari langit, wajahnya sangat putih, ka'anna wujuhahumus syamsu, seperti wajahnya malaikat ini seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah, malaikat yang turun dari langit yang memiliki wajah yang sangat terang putih itu membawa kain kafan dari sorga dan wewangian dari sorga. Kata para ulama, ketika nanti antum mendekati ajal, malaikat yang turun kepada antum itu ada 4. Satu disebut malakul maut, malaikat kematian. Yang 3 disebut rusulul maut, rusulul maut, tawaffathu rusuluna. Ada 3 utusan Allah malaikat yang mendampingi malakul maut. Yang pertama membawa kain kafan, yang kedua membawa hanut, dan yang ketiga membisikkan di telinganya kalau dia seorang mukmin kabar gembira.
Adapun malakul maut hanya mencabut nyawa saja, kemudian diserahkan kepada 3 malaikat itu. Ulama mengatakan dalam hadis ini, ruhnya seorang mukmin itu ketika dicabut, itu dimulai dari jari-jari jemari, dari ujung-ujung jari ini, ujung jari kaki dan tangan. Jadi kalau ruhnya di sini, dia mulai berjalan, begitu juga dari kaki, mulai ke atas, ya, sampai di tenggorokan, berkumpul di tenggorokan ruhnya. Apa yang terjadi? Kalla idza balagatit tarat wa qila man rah. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan di sini, kata Allah, man rah, siapa yang bisa meruqyah dia? Siapa yang bisa menyembuhkan sehingga mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya? Enggak ada. Lah ruh itu ketika dicabut, dari mana keluarnya? Dari mulut. Ruh itu keluar dari mulut kita. Kemudian ketika dia keluar, mata ini memandang ruh itu keluar. Makanya Rasul mengatakan, apabila ruh dicabut, tabi'ahul basar, pandangan kita mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati pasti melotot matanya. Makanya antum kalau melihat orang mati melotot, cepat antum tutup, takut menakutkan orang. Kata Nabi SAW, ruhnya mukmin itu apabila keluar seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko, min famis siqa, kata Rasul. Ketika itu malaikat yang menghibur jasadnya seorang mukmin ini mengatakan, ya ayyatuhar ruhul, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah pelan-pelan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika betul-betul keluar, maka ruh itu kemudian naik ke langit. Sudah terpisah alamnya, dia kembali keluar dari jasad. Lah ruh ini langsung ketika sudah ditangkap oleh malaikat maut, sudah dikeluarkan, maka diserahkan kepada malaikat yang membawa kain kafan dan hanut dari sorga. Langsung dikain kafani, kemudian dibaluri minyak wangi, kemudian diangkat ke langit. Kemudian langit pertama, dia mengetuk pintu. Kata penjaga langit pertama, siapa? Fulan bin Fulan. Siapa yang dibawa? Ruhnya Fulan ibn Fulan. Karena dia ruhnya orang baik, maka malaikat yang ada di langit semuanya memujinya. Kemudian dibukalah pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Dia melintasi langit yang ketujuh. Kemudian diberjumpakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan kepada ruh orang mukmin ini, letakkan catatannya fil illiyin, tapi kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Maka catatannya naik sampai di tempat yang paling tinggi di sorga, kemudian ruhnya dikembalikan ke bumi. Ketika ruhnya dikembalikan ke bumi, ada yang mengatakan batas ruh naik ke langit itu sebatas ketika dia mulai dimandikan, mulai dikafankan, kemudian dikuburkan, ruh itu kembali ke dalam kuburan. Kemudian Allah satukan kembali ruh itu dengan jasad di alam kubur itu. Ketika itu dia baru sadar karena terjadi himpitan dhaghtah alam kubur. Jadi alam kubur menyempit, kuburan itu menyempit sehingga kalau dia jasadnya orang kafir bisa remuk itu badan dan tulang-tulang itu. Tetapi himpitan bumi ketika orang dimasukkan ke dalam kuburan itu, kalau dia seorang mukmin seperti dipeluk oleh ibunya. Kalau ada bayi dipeluk sama ibunya rapat-rapat gitu, seperti itu rasanya. Karena kita diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, maka seolah-olah tanah itu bagi ibu kita. Tapi ingat, kalau jasadnya orang kafir, maka diremukkan dengan tanah semua tulang-tulangnya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang dikatakan Rasul, seandainya ada yang selamat dari himpitan kuburan, maka tentu yang selamat adalah bayi ini. Tapi bayi ini pun tidak akan selamat dari himpitan kuburan. Dalam riwayat, kalaulah ada yang selamat dari himpitan kuburan, tentu yang selamat adalah Sa'd bin Mu'adz,
karena saat kematiannya arus Allah berguncang, tapi Sa'ad bin Mu'ad pun tidak selamat dari himpitan kubur. Lah setelah itu baru datang dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Barulah disitulah mereka menitis titian siratal mustaqim, wallahu alam, sampai akhirnya yang berhasil masuk surga itu karena amalan dan ketaatannya, yang tidak berhasil karena perbuatan maksiat dan dosanya. Wallahu alam bisawab. Inilah diantara alam arwah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.